Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang klasifikasi gulma atau penggolongan gulma. Oke. Nah, klasifikasi atau penggolongan gulma itu hanya ada beberapa kelompok. Nah, yuk kita lihat apa aja sih. Nah, materi ini saya ambil dari gabungan dari internet sama yang ada di buku. Makanya jadi PowerPoint ini. Nah, klasifikasi gulma itu berdasarkan ada siklus hidup, berdasarkan ada morfologi, berdasarkan ada habitatnya. Berdasarkan siklus hidup, klasifikasi gulma itu terbagi menjadi tiga, yaitu annual wheat atau tanaman semusim yang hidupnya sekali hidup sekali mati, sekali hidup sekali mati, atau biennial wheat atau dua musim, ya kan, dia maksimal dua kali hidup, jadi dua musim bukan 2 tahun loh ya, dua musim bisa aja satu musimnya 1 bulan, bisa aja satu musimnya 1 abad. Nah, dua musim. Nah, perennial wheat itu adalah tanaman yang tahunan, hidupnya hingga lama. Nah, berdasarkan morfologi, kita jadikan kalau misalkan sebuah tanaman itu ada morfologi, ada anatomi. Nah, kalau misalkan anatomi itu bagian dalam, ya kan, selnya. Nah, kalau morfologi itu adalah bagian luar dari tanaman. Bisa batangnya kelihatan, daunnya kelihatan, akarnya kelihatan. Nah, itu berdasarkan morfologi. Nah, berdasarkan morfologi, gulma ini terbagi menjadi tiga, atau grass atau rumput-rumputan, seed grass atau teki-tekian, broadleaf atau daun lebar. Nah, berdasarkan habitat atau tempat hidup, gulma terbagi menjadi tiga, terrestrial wheat atau gulma yang hidupnya di darat, aquatic wheat atau gulma yang hidupnya di air, aerial wheat atau gulma yang menumpang. Ya kayak kamu penumpang, wow kamu. Nah, berdasarkan morfologi gulma, jadi berdasarkan morfologi, menurut Titro Sujirjo tahun 84, morfologi gulma terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama apa sih? Rumput atau grass, teki atau seed grass, daun lebar atau broadleaf. Nah, jadi masih ada tiga. Nah, jadi masih banyak nih teman-teman dari mahasiswa yang mengatakan, Pak, itu ada gulma jenisnya daun sempit. Nah, nggak ada, bukan nggak ada sih, mungkin belum ada. Nah, mungkin tahun-tahun depan atau 10, 20, 30, 40, 50 tahun lagi mungkin ada kali klasifikasinya gulma daun lebar atau gulma daun sempit. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini masih dikatakan masih gulma daun lebar. Nah, contohnya misalkan Phyllanthus niluri, atau misalkan kalau misalkan nggak tahu Phyllanthus niluri, eh, tanaman putri malu. Nah, yang daunnya kecil kayak begitu, dia dikategorikan masih kategori dari daun lebar. Nah, untuk saat ini sekali lagi belum ada kategori daun sempit. Oke. Nah, golongan dari rumput-rumputan, yaitu tumbuhan yang berasal dari famili Graminae atau Poaceae. Nah, hampir semua dari rumput-rumputan itu familinya Graminae atau Poaceae. Nah, makanya kan kalau misalkan kita rumput sama rumput, padi sama jagung, kalau misalkan di awal tumbuh itu agak susah dibedakan. Nah, sama-sama tuh datangnya kayak rumput, kalau misalkan kita nanam padi kan atau nanam jagung. Nah, yang bisa dilihatnya adalah bagian dari batangnya, dia agak berbeda warnanya. Itu salah satu contohnya. Makanya selama 2 minggu
2 minggu kalau misalkan kita nanam rumput atau padi, kalau bagi orang awam yang belum ngerti, selama 2 minggu di awal jangan kita memotong, ya kan, jangan kita cabut. Nah, bisa aja itu rumput, bisa aja itu padi. Nah, kalau misalkan kita sudah paham bedanya rumput sama padi, dia baru muncul aja, dia udah tahu nih, oh ini rumput, cabut. Nah, kalau misalkan dia sudah ahlinya ahli, nah seperti Pak Gundul. Nah, gulma ini ukurannya bervariasi, ada yang tumbuhnya tegak, ada yang tumbuhnya menjalar. Nah, hidupnya ada yang semusim atau ada yang tahunan. Nanti kita jelaskan. Jadi semusim sekali hidup mati. Ya, tadi saya sudah jelaskan kan, tanaman semusim itu sekali hidup mati. Semusim itu bisa sebulan, sehari, setahun, seabad. Jadi tergantung namanya. Nah, jadi ini sekali hidup mati. Tapi kan nggak ada kan tanaman yang hidupnya sampai setabad. Nah, tanaman khususnya gulma nggak ada yang hidupnya sampai seabad, paling maksimal bulanan. Nah, ciri lainnya adalah daunnya dia tidak mempunyai tangkai, dan ada pelepah kayak pohon bambu. Nah, dia ada pelepahnya kan. Nah, contohnya itu ada Eleusin indica, Impreta indica, Panicum repen, Psalum conjugatum. Nah, contohnya. Nah, ini Imperial indica. Ini ada Eleusin indica. Nah, rumput golongan tekian atau sitges, yaitu termasuk ke dalam kelompok ini karena dari keluarga Cyperaceae. Jadi cirinya itu teki-tekian ini batangnya berbentuk segitiga, pada sebagian besar sistem perakarannya akarnya rimpang. Jadi batangnya itu dia pasti bentuknya segitiga. Nah, pasti dari famili yang satu kan tadi kan famili Poaceae, yang ini familinya Cyperaceae. Ini contohnya Cyperus rotundus. Namanya ada teki-tekian, ciperus-ciperusan. Nah, itu pasti udah teki. Nah, ini gulma daun lebar, jadi nggak ada gulma daun sempit. Nah, kelompok ini biasanya umumnya kelasnya Dicotyledon. Jadi Dicotyledon atau berkeping dua atau akarnya tunggang. Nah, nanti diingat lagi pelajaran morfologi anatomi tumbuhannya. Nah, Dicotyledon itu apa, Monocotyledon itu apa. Terus biasanya petualangan daunnya menyirip, ada menyirip, menjari, itu diingat lagi, bukan di kelas saya belajarnya. Terus contohnya misalkan Ageratum coningioides, Eupatorium odoratum, ya, Melastoma sama Phyllanthus nih, Luridan yang lainnya. Nah, ini contohnya, ini kan di sini kan dia punya batang, dia punya daun menjari, dia punya daun menjari kan di sini. Nah, menyirip, menjari bukan begini, dia daunnya menyirip. Nah, akarnya nggak kelihatan karena akarnya di bawah tanah. Nah, ini bisa dibedakan nih. Ini kemarin sebelum ada yang mengatakan Phyllanthus nirui ini ada daun sempit. Ya memang sih daunnya lebih sempit daripada ini kan. Nah, tapi ini dikatakan kategori daun lebar. Oke, belum ada untuk sampai saat ini tergolong dari daun sempit. Persamaan dari rumput sama teki, dia sama-sama tanaman monocotyledon atau tanaman monokotil, akarnya serabut, dia batangnya tidak bercabang, selalu lurus, titik tumpunya tidak selalu kelihatan, dan bentuk daunnya pasti selalu pita, ya kan. Nah, nanti bisa dibayangkan sendirilah, ambil sendiri di dekat rumah teman-teman sendiri. Nah, perbedaannya dari rumput sama teki. Rumput grass, batangnya bulat. Teki batangnya segitiga. Nah, pelepah daun dia ada, dia tidak ada. Nah, makanya kan teki dia nggak punya pelepah nih. Nah,
Kedudukan daun dia ada dan tidak ada. Kedudukan bunga dia pada bulir dan pada anak bulir. Kalau misalkan kita bayangkan pada padi, ya kan dia kan ada pada di bulirnya itu. Nah, ada anak bulir ya, bunganya ada di atasnya lagi. Nah, perbedaannya antara broadleaf wheat sama grass and grass seed yeast adalah titik tumbuh. Kalau misalkan tanaman yang dikotiledon, itu pastikan titik tumbuhnya kelihatan tuh. Nah, kalau misalkan ini titik tumbuhnya tidak selalu kelihatan, maksudnya bagaimana sih tidak selalu kelihatan? Nah, kalau misalkan kita pangkas, kita potong, nah tiba-tiba kan dia, oh itu ada tunas baru. Nah, tahu-tahu muncul aja tuh tunas baru. Nah, titik tumbuh ada apical sama lateral. Nah, tipe akar ada tunggang, ada serabut. Nah, percabangan ada yang broadleaf, ada yang bercabang, ada yang enggak. Kalau misalkan ini seed gas atau rumput dia tidak bercabang. Tipe daun ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kalau seed gas itu adalah yang tunggal. Nah, maksudnya yang majemuk itu kayak gimana? Kalau misalkan tahu teman-teman tahu jeruk purut, ya kan, jeruk purut itu kan tipe daunnya dua tuh. Nah, kayak begitulah contohnya. Nah, kedudukan daun, nah ada yang bertangkai, ada yang tidak. Tanam tumbuhannya dia termasuk kelas dikotil sama kelas monokotil. Nah, siklus hidup anual atau semusim. Biasanya itu anual itu bisa sehari hidup, sehari mati. Seminggu hidup, seminggu. Habis itu dia hidupnya cuma sehari, dia hidupnya cuma seminggu, dia hidupnya cuma beberapa hari. Itu yang namanya tanaman semusim. Nah, jadi hanya hidupnya satu musim doang. Nah, kalau ini contohnya ini juga. Nah, ini tanaman dua musim. Dia dua kali dicabut, habis itu dia bisa tumbuh lagi, kan keladi contohnya. Nah, tanaman perennial, tanaman gulma musiman sama gulma. Nah, bedanya apa sih antara gulma annual sama perennial adalah yang dari saya cari informasi di internet, baik berupa jurnal maupun buku-buku, textbook, ebook yang ada di internet. Yang membedakan adalah kalau misalkan dia perennial dan annual itu adalah dari cara pengendalian gulmanya. Kalau misalkan dia gulmanya kita cabut, ya kan, cabut nih, set. Nah, pastikan dia nggak akan tumbuh lagi. Nah, kalau misalkan gulmanya kita pangkas, nah pasti dia akan bisa tumbuh lagi. Nah, makanya dia contohnya agak hampir-hampir sama dengan yang kayak di annual, yang di perennial ini. Nah, habitat tempat hidup itu ada terrestrial wheat atau gulmanya hidupnya di darat, ya kan, banyak nih cuma gulmanya hidup di darat. Akuatik sama aerial wheat. Nah, hidupnya dia menumpang, iya menumpang kereta. Nah, terrestrial wheat itu ada tumbuhan yang hidupnya di lahan kering dan dia tidak kuat sama genangan air. Banyaklah contohnya. Nah, aquatic wheat. Nah, gulma air. Nah, ini contohnya. Ini yang sebelah sini pistia ini kan kalau misalkan teman-teman suka ambil apa namanya ikan cupang. Nah, biasanya bawahnya banyak kutu air nih di sini. Nah, saya sering ngambil biasanya. Kalau waktu saya masih di Bekasi, ini saya budidaya sendiri depan got saya ambil banyak nih kan kutu airnya. Nah, kalau yang ini kan enceng gondok, nah ini juga bisa diambil. Nah, ada banyak yang lainnya. Nah, ini gulma aerial wheat yang menumpang. Jadi di sini kan contohnya ada yang dia menumpang doang, epipit bisa, ada yang semi parasit sama hiperparasit. Nah, saya sebagai contoh ini kan sekilas informasi doang. Kalau misalkan dia epipit, dia menumpang aja nih, tidak ngambil. Gulma itu tidak akan ngambil
makanan, biasanya sedikit. Nah, yang banyak itu adalah parasit sama semi parasit. Nah, kalau misalkan hiperparasit, dia itu gulma itu benar-benar jahat. Nah, kalau misalkan teman-teman belek bagian batang, bagian akar atau bagian daun, nah dia itu masuk sel dari akar, selnya dari si gulma itu masuk hingga ke bagian apa yo? Masih inget nggak? Ya, betul sekali. Apa namanya? Ada jaringan silem dan jaringan phloem. Nah, dia masuknya sampai mana tuh hiperparasit? Masuknya sampai ke jaringan silem. Jaringan silem itu adalah di lebih dalam daripada jaringan phloem. Nah, kalau misalkan dia makanya kalau misalkan gulma ini tanaman ini sudah kena gulma yang hiperparasit atau yang jahat, dia ngambil sampai jaringan phloem, jaringan silem, eh, hasil fotosintesis dari matahari diambil, hasil penyerapan air dari tanah diambil. Nah, makanya lama-lama gulmanya yang berkembang, tanamannya makan mati. Nah, kalau misalkan semi parasit yang diambil hanya bagian phloemnya aja, bagian dari hasil fotosintesis. Nah, jadi saya tidak menjelaskan apa itu silem, apa itu phloem, bagaimana silem dan phloem itu ada, itu silahkan ada nanti di pelajaran biologi. Nah, semuanya dikupas tuntas di sana. Nah, ada gambar-gambarnya di sana. Nah, kalau epipit dia hanya numpang. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang komen, silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.